Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuci Cesar Dwi Octaviano dari mahasiswa Stikes Tuban. Di sini saya adalah delegasi dari KDMI, Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia dari Stikes Tuban. Tentunya kita bahas dulu satu-satu, kita bedah satu-satu dengan kalimat-kalimatnya. Olahraga. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga rohani. Misalkan catur. Sekarang baku hantam. Tentunya tidak lazim ya untuk kita semua ya, tapi harus saya terangkan satu-satu. Baku hantam adalah aktivitas yang melibatkan dua individu ya, atau lebih, yang condong dengan adu kekuatan fisik, dengan bahasa familiarnya adalah berkelahi ataupun gelut. Jadi olahraga baku hantam disimpulkan ya, aktivitas melatih kekuatan fisik ataupun berkelahi seperti contohnya MMA, FFI, tinju, dan tarung bebas. Apa toh dampak negatifnya ikut MMA? Dampak negatifnya ikut tarung bebas ataupun kompetisi gelut ya. Kan kalau kompetisi MMA dan kompetisi gelut yang lainnya yang berbasis berkelahi itu kan rata-rata dilakukan secara individu ya, dengan laki-laki ya, gender laki-laki, karena memang basisnya laki-laki harus berjuang memang, bagaimanapun keadaannya tetap laki-laki harus berjuang. Tetapi ini untuk wanita, untuk cewek, apa toh dampak negatifnya? Dan bagaimana jika perempuan itu ikut? Tentunya saya sendiri itu tidak setuju kalau perempuan itu ikut laga yang berbasis tentang adu kekuatan fisik ataupun adu jotos. Sebab apa? Kodratnya wanita itu hanya yang feminim gitu, yang benar-benar dia itu kalem, lemah lembut. Soalnya itu, kalau seandainya wanita itu ikut di dalam laga perkelahian, itu akan berdampak negatif. Contohnya apa? Emosionalnya terganggu. Kok bisa? Karena dia ada ambisi-ambisi ingin menang dan ingin bisa, ingin jauh lebih dari sekarang. Itu pasti kalau ikut laga seperti itu. Karena apa? Setiap hari dia ingin berlatih dan berlatih untuk lebih baik dan lebih bisa menang di laga MMA ataupun tinju ataupun yang lainnya. Selain itu apa? Dia tidak akan dampak terburuknya, dia tidak akan butuh dengan laki-laki. Karena apa? Dia akan timbul yang namanya sifat apatis. Apatis itu tidak membutuhkan orang lain. Saya sendiri bisa, itu pasti perempuan itu. Sedangkan kodratnya perempuan itu bisa ketergantungan dengan laki-laki gitu. Dan bisa memicu, nah ini yang bahaya nih, bisa memicu pelecehan seksual secara verbal. Sebabnya jika kita lihat saja di layar televisi ataupun laga-laga yang lain, jika perempuan itu ikut olahraga berbasis berkelahi, itu pasti dengan pakaian-pakaian yang seksi. Nah itu tadi, jika yang menonton itu laki-laki, itu akan menimbulkan otak-otak yang traveling, otak-otak yang selalu berhalusinasi, dan pastinya awalnya yang fans, awalnya yang berkagum dengan beliau akan timbul pelecehan seksual gitu. Lagi selain itu, berdampak apa? Cedera fisik. Jika dua insan ataupun dua individu secara langsung ataupun bertatapan dengan tulang yang lain, berkelahi ya, lebih spesifiknya, itu akan menimbulkan cedera fisik gitu. Itu pasti, emosi yang tidak bisa stabil. Nah, terus kemungkinan terburuk cacat permanen, dan yang lain, cedera fisik mengakibatkan kemandulan. Kok bisa? Ya bisa jika nanti terlepas dari peraturan MMA ataupun peraturan dari kompetisi tersebut ya, yang namanya cedera, yang namanya musibah itu tidak bisa direncanakan dengan salah satu aturan. Yang namanya emosi yang meledak ketika pertarungan itu pasti ngawur. Itu pasti, soalnya apa? Lawan harus tumbang, lawan harus kalah, kita harus menang, cacat kalau bisa. Itu pasti, karena apa? Emosi yang tidak stabil gitu. Untuk kemandulan tersebut itu tadi, selain cacat secara fisik kena benturan, itu bisa alibi lain yang lainnya. Contohnya ya, berlatih secara terus menerus, pastinya ya,
ingin menjadi atlet petarung itu pasti berlatih terus-menerus. Itu mengakibatkan sehingga gangguan psikologis yang berambisi untuk bisa dan untuk menang. Nah, hormon stresnya itu meningkat dan hormon reproduksinya itu menurun sehingga terjadi infertilitas ataupun kemandulan. Tentunya kalau kita latihan terus-menerus itu mengakibatkan terletih, stres itu pasti, nggak bisa dipungkiri itu. Dan selain itu, ingin lebih instan ya, pastinya lebih instan itu pasti menggunakan suntikan pencepat tubuhnya otot. Karena apa? Perempuan itu tidak ada hormon testosteron tetapi sedikit gitu. Jadi ada suntikan yang namanya steroid. Itu memperbanyak otot, massa otot ya dilebihkan gitu. Selain itu dia pasti mengkonsumsi amino, mengkonsumsi BCAA, mengkonsumsi obat-obat yang lainnya yang memicu staminanya itu tinggi. Nah, itu nanti ada gangguan-gangguan yang mengakibatkan pencernaannya si pelaku tadi, si atlet tadi akan terganggu. Mobilitasnya akan terganggu, daya otaknya akan terganggu, memorinya otak akan terganggu. Jadi tingkat kesehatan dari atlet yang secara instan itu akan turun, standarnya itu akan turun gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau wanita itu mengikuti laga kompetisi akan menghilangkan kodratnya perempuan gitu. Dengan tidak bisa dikatakan dengan ingin memenuhi ekonomi, tidak bisa. Selain jadi petarung, ekonomi masih bisa terkait dengan yang lainnya gitu. Kita jualan masih bisa, kita jadi karyawan masih bisa. Tidak tentang bagaimana cara kita untuk mencari finansial ekonomi dengan berkelahi. Karena kodratnya perempuan itu ada konsumtif gitu. Jadi kodratnya perempuan itu konsumtif, tidak bisa dengan produktif, itu tidak bisa. Kodratnya memang konsumtif gitu. Yang produktif itu laki-laki. Makanya laki-laki itu harus berjuang dan perempuan itu ketergantungan dengan laki-laki. Dari kodratnya aja sudah menyalahi aturan kan. Jadi sekarang gini, banyak laki-laki yang secara langsung lebih menyukai wanita itu yang good looking. Itu pasti, dan body goals. Nah, jika kalian yang melihat ini, yang melihat video ini, perempuan yang atletis itu mayoritas laki-laki yang suka berparas cantik dan bertubuh ideal. Jika kalian yang melihat itu bodinya itu body builder ataupun body petarung gitu, tetap mayoritas laki-laki itu mikir apakah saya pantas. Jadi itu nanti ada tolak ukur yang mengakibatkan bersama-sama tentang ambisi. Jika nanti dua insan dari petarung tadi emosinya tidak bisa stabil dan mengakibatkan perceraian di ujung pernikahan, itu pasti gitu. Jadi mosi kali ini adalah kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam. Saya setuju dengan mosi ini. Karena apa? Kodrat perempuan itu adalah dengan feminin, dengan tata tempat yang kodratnya itu dengan yang santun, dengan santai, itu sopan santunnya terjaga. Karena saya hidup di Jawa, jadi melihat wanita yang sopan santun, yang feminin, jadi lebih enak gitu daripada perempuan yang berdigasan ataupun orang yang suka berkelahi. Itu menjadi kodrat perempuan yang terselewengkan gitu. Selain itu ya teman-teman semuanya, selain itu dampak negatif untuk perempuan yang suka berkelahi ataupun ajang olahraga yang berbasis baku hantam itu nanti akan mengakibatkan penurunan kesadaran. Karena apa? Cedera tadi yang terkena nanti nggak tahu ya, cedera yang terkena sasaran otak ataupun yang lain yang mengakibatkan kesadaran yang turun. Dan nanti kalau jika kita terkena cacat permanen itu bisa mematikan masa depan kita gitu. Ya kalau kita berprestasi di bidang atlet tersebut. Kalau tidak, bagaimana? Kita harus memikirkan diri kita sendiri dan orang lain gitu. Orang tua kita. Jika ada jalan yang lain yang harus kita tempuh selain olahraga MMA untuk jalan
jalan satu-satunya meraih atau mencukupi ekonomi finansial, lebih baik yang lain, karena kita harus mementingkan ataupun kita harus tahu kapasitas kita, jangan melebih-lebihkan, karena yang lebih-lebih itu tidak suka, Tuhan tidak suka. Selain itu, buat teman-teman semua, sekarang gini, emang apa keuntungan kita jika perempuan kita itu adalah ajang ataupun atlet petarung, atlet MMA? Keuntungannya apa? Apakah kita bisa dilindungi oleh perempuan? Bukan, yang namanya itu bukan malah menurunkan kredibilitas kita, menurunkan kredibilitas kita sebagai laki-laki gitu, ya kan? Jadi jadilah wanita yang sebenar-benarnya wanita, jangan menjadi wanita yang berbasis laki-laki. Jika teman-teman semua ada yang masih ikut ajang kompetisi berkelahi, maka pikir dua kali apa keuntungan kita, apa kelebihannya. Yang terpenting adalah memikirkan dampak terbesar dan terburuk untuk bisa menjadi jaga kita gitu untuk ke depannya gitu, biar tidak seperti bayangan-bayangan kita gitu. Oke, terima kasih. Sekali lagi, kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam. Saya setuju dan saya mendukung penuh mosi tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang sopan, saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.